Suaraku ceritaku. Oh yang puasa yang nggak puasa ya makan terus. Mungkin yang penting masih hidup aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arai TV, kembali lagi bersama saya Anar Zatil dalam program Suaraku Ceritaku. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Halo Bang. Halo Pak. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Boleh perkenalkan dirinya dulu nih, asalnya dari mana? Perkenalkan sahabat Arai TV, saya Muhammad Farlisan, asal dari Sumatera Utara. Saya Ibrasio Serka dari Sabang. Dari Sabang, oke. Ini mereka dua-duanya orang luar Aceh, tapi satunya masih tergolong Aceh ya, karena beliau orang Sabang nih. Cuman luar pulau, iya. Tapi Sabang kan masih Aceh. Iya, betul. Tapi hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai cerita Ramadan anak perantauan nih. Kita ada beberapa pertanyaan nih untuk kalian. Mungkin kalian bisa jawab dengan semangat ataupun dengan tepat tanpa berbohong-bohong ya. Ya, betul. Oke, pertanyaan pertamanya nih. Bagaimana perasaan kalian nih pertama puasa di perantauan? Menjalani puasa di perantauan. Kalau saya sendiri biasa aja karena kan saya nggak terlalu jauh. Karena setiap seminggu sekali saya pulang. Ada waktu luang di hari Jumat, Sabtu Minggu itu kan kosong. Saya jadi bisa balik kampung, jadi bisa menikmati berbuka puasa dengan keluarga. Oke, kalau Abang Farel tadi? Kalau saya Kak, kan memang jauh juga dari Sumatera Utara. Iya. Jadi memang jadwal pulangnya itu setidaknya 1 semester sekali lah. 1 semester sekali berarti pulang ke rumahnya? Itu kira-kira 4 bulan lah baru balik kampung. 4 bulan sekali balik kampung? Balik kampung itu baru jumpa orang tua. Oh iya. Bisa tiap minggu balik. Beda berarti kalau ini dia pulang kampung seminggu sekali bisa. Berarti kalau anak Sumatera Utara, Medan 4 bulan sekali dia pulang kampung. Sekali 1 semester. Oke. Tapi sebenarnya kalau pulang setiap hari bisa. Bisa, cuman uangnya lah mahal ongkosnya. Karena kan kita mahasiswa dengan biaya-biaya pengeluaran yang cukup. Betul. Apalagi kalian anak-anak rantau di sini kan. Ya. Berarti untuk bulan puasa nih kalian pertama kali apa emang udah beberapa kali puasa di Aceh sendiri nih? Nah, memang kalau misalnya nengok dari semester kan udah ada 2 kali puasa di Aceh ini. Jadi kalau misalnya ditanya masalah bagaimana perasaannya, campur aduk Kak. Campur aduk. Itu perasaan campur aduk tuh gimana, bisa dijelaskan? Campur aduk tuh kayak kita senang nyambut Ramadan ini, Oh, tapi iya. sedih juga nggak dekat sama keluarga. Oh iya, jauh berarti dari orang tua di sana. Kalau puasa nih kita di Aceh, apa ada perbedaan nggak puasa di Sabang mungkin ataupun puasa di Medan dengan puasa di Aceh nih, ada perbedaan yang sangat beda ataupun ada persamaannya nggak? Jadi kalau di Sabang sendiri itu kalau dibandingin sama Aceh mungkin dibandingin sama Banda Aceh itu kayak sama aja. Sama. Dari segi takdirnya, dari segi bagaimana jadwal aja yang Sabang mungkin agak sedikit lebih Cepet. sedikit lebih lama dari dibandingkan dengan Banda Aceh. Berarti Sabang lebih lama Beda jadwalnya. 1-2 menit lah, 1-2 menit karena Sabangnya di ujung Sumatera. Oke. Jadi mungkin dari perbedaan berbuka puasa itu sedikit lebih lama. Sedikit lebih lama. Lebih lama. Tapi kalau di Banda Aceh ini kan kalau di masjid-masjidnya ini banyak yang biasanya menyediakan buka bersama. Itu mungkin memudahkan kami para perantau yang memang membutuhkan itu. Oke. Apalagi para sendiri ya. Ini setiap hari ya. Cari berburu takjil gratis berarti ya? Nah, kalau dibandingkan sama Medan, memang kalau Banda Aceh ini Beda. sangat jauh bedanya. Karena dari cara menghargai orang puasa ini pun udah jauh kali. Iya. Kalau di sana siang-siang orang Makan nggak apa-apa? tetap makan, yang puasa tetap puasa. Jadi hidup masing-masing. Hidup masing-masing kok. Oh yang puasa yang nggak puasa ya makan terus. Berarti kalau di sini kan ditutup semua lah. Itu bisa lebih memaksimalkan orang berpuasa. Oh, Masya Allah. Dan juga nih kalian udah rantau di sini udah hampir 3 tahun berarti ya? Ya sekitar segitu lah. 3 tahun. Ya, hampir lah 3 tahun.
ini gimana nih selama rantau, apa ada hubungan orang tuanya mungkin sering-sering ataupun tunggu dikabarin, apa kalian yang ngabarin nih? Kalau kita berbicara orang tua yang jauh di rantau sana ya. Kalau saya Sabang kan sendiri deket. Iya. Jadi kan mungkin yang penting masih hidup aja lah. Yang penting masih hidup aja. Jadi kalau saya orang tua memang tadi walaupun dekat tetap menghubungi, walaupun itu saya menghargai orang tua sebagai orang tua. Itu juga orang tua saya tetap walaupun dekat tetap menghubungi. Oke. Walaupun tanya, nah udah makan itu tetap. Iya. Itu kan yang bakal kita rindukan. Iya betul. Betul. Ini kalau Farel sendiri? Kalau saya setiap hari ya. Kalau dilihat dari selama Ramadan ini setiap hari setiap sahur tuh Pasti ditelepon. Pasti telepon sama. Biar bangun ya. Salah satunya biar bangun. Kedua biar ada kawan lah kita sahur kan. Iya, berarti nih kalian kalau sahur di sini setiap hari sendiri atau sering sama kawan-kawan nih karena perantauan? Kalau saya pribadi, saya nggak pernah sahur sendiri di sini, tapi tetap sama kawan. Jadi kalau malam itu kan ada kami ada sedikit kumpul, kadang duduk di warkop, kadang tadarusan. Masya Allah. Ya, kadang tadarusan. Kalau misalnya sama-sama kan tergantung sama siapa kita dulu. Iya Jadi, betul kalau udah betul. siap, nanti kami bakal kumpul bareng, cari tempat makan, kami makan bareng. Jadi nggak sendiri terus. Iya. Alhamdulillah punya kawan yang kayak keluarga, itu mungkin memudahkan saya di sini. Masya Allah, mantap banget emang. Ini kalau Farel sendiri gimana nih? Sering sahur sendiri kayaknya ya di sini? Kalau saya sahur sendiri enggak, karena memang kan kebetulan kos ada kawan. Jadi kalau misalnya nggak sahur di luar, sahur di rumah juga ada kawan. Oh iya betul. Oh ya, ini di bulan suci Ramadan nih kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya ya. Ini kalau kalian sendiri, kalian sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti apa nih di bulan suci Ramadan? Ya seperti pada orang Islam pada umumnya Kak. Kegiatan Bagus. lain mungkin ada kegiatan dari kampus, itu mungkin ada kegiatan-kegiatan berbagi, tapi ada kegiatan kebanti kemarin kami ada sama pantauan kampus. Oh ya, kita kasih sedikit informasi ini untuk sahabat-sahabat Arin TV di luar sana. Kemarin kami baru siap melaksanakan kegiatan Arin TV Charity di Panti Asuhan Media Kasih. Jadi buat kalian yang belum menonton video kami di YouTube Arin TV, bisa nonton, di like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lanjut nih. Selama di perantauan kalian ada merasa kayak kesepian ataupun merasa sendiri, ada nggak? Awalnya kalau kita kan yang belum terbiasa hidup sendiri, awalnya ya. Jadi kalau sekarang tuh lama-lama terbiasa. Udah kawan, nggak apa-apa berarti. Nanti nggak apa-apa. Nah, udah kesepian itu udah yang lalu lah Kak. Kalau sekarang nggak ada pikiran lagi untuk kesepian. Berarti masa-masa kesepian itu masa-masa mereka awal-awal perkuliahan. Betul. Dan juga nih di bulan suci Ramadan ini kalian kegiatan apa yang paling kalian suka? Buka puasa. Buka puasa di Masjid UIN. Buka puasa di Fatun Qarib. Fatun Qarib. Ya. Oh, berarti kalian berburu takjil Fatun Qarib yang setiap hari full 1 Ramadan. Ya, betul Kak. Betul. Ya, itu yang kami buru sekarang. Oke, mungkin pertanyaan penutup dari saya untuk mereka, apa nih pesan dan kesan kalian selama berkuliah di UIN dan menjadi anak perantauan di sini? Sedikit dari saya, mungkin semangat buat teman-teman semua, semangat untuk menuntut ilmu semua cobaan pasti ada. Jadi selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Oke, kalau Farel sendiri? Mungkin pesan-pesan saya untuk kawan-kawan yang senasib dengan saya yang lumayan jauh lah dari orang tua untuk berkuliah di Banda Aceh ini, mungkin tetap semangat, jangan merasa bahwa kalian di sini itu sendiri, karena memang kita adalah banyak di sini. Jadi tidak perlu merasa sendiri dan kesepian di Banda Aceh ini, kawan-kawan. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini mengenai bincang-bincang Ramadan anak perantauan. Dan jangan lupa sahabat Arin TV, jangan lupa komen, like, and subscribe YouTube Arin TV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.